Berlatar 8 tahun sejak Bruce Wayne pensiun dari aksi heroiknya menjadi Batman, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang agen CIA yang baru saja berhasil menjalankan misi penyelamatan terhadap seorang ilmuwan bernama Dr. Papel. Ini orangnya, mereka juga berhasil menangkap 3 orang yang dianggap sebagai tentara bayaran yang bermaksud untuk menculik beliau. Yang ketika mereka semua sudah berada di dalam pesawat, kita akan diperkenalkan pada musuh baru Batman, seorang pria tinggi besar, botak, dan memakai masker unik bernama Ben yang langsung melepas ikatannya tepat saat ada tim penjemput datang untuk menjemputnya. Aksi ini jelas sudah terencana secara matang. Dr. Papel sepertinya adalah orang penting yang ingin dianggap sudah mati. Yang hal itu terbukti ketika Ben memindahkan darah Dr. Papel ke dalam tubuh seseorang yang sudah mati, sehingga semua orang akan menganggap Dr. Papel tewas dalam kecelakaan pesawat. Beralih ke Gotham City alias kota Gotham, selama 8 tahun sejak Batman berhasil mengalahkan Joker, kota ini menjadi kota yang damai dan tentram dengan tingkat kejahatan yang semakin menurun, di mana semua orang masih menganggap bahwa Harvey Dent lah pahlawan sesungguhnya, padahal dalam hati kecil Komisaris Gordon, dia dan kita semua yang menonton tahu betul bahwa pahlawan sesungguhnya adalah Batman, sang ksatria kegelapan. Selama 8 tahun ini pula lah, Bruce Wayne tidak pernah keluar dari rumahnya, bahkan untuk makan sekalipun. Alfred, sang pelayan atau asisten, harus mengantarkan makanannya ke kamar, yang karena saat ini sedang diadakan pesta di rumahnya, Alfred pun menyuruh seorang pelayan sewaan bernama Selina Kyle untuk mengantarkan makanan Bruce Wayne ke ruang pribadinya. Dan ya, sungguh pikarunyaun sekali kondisi jagoan kita semua. 8 tahun vakum dari dunia malam, kini Bruce Wayne sudah jembros, tampak lemah, tua, dan memakai tongkat untuk berjalan. Bahkan ketika dia menyadari Selina adalah seorang pencuri yang berhasil mencuri kalung milik mendiang sang bunda pun, Bruce bisa dengan mudah ditumbangkan hanya dengan sekali toker pada tongkat yang menjadi penopang tubuhnya. Tak lama, Alfred pun muncul untuk mengantarkan makanan yang tidak Selina antarkan. Namun Bruce Wayne sudah tidak ada di sana, sehingga Alfred segera membuka pintu rahasia untuk memeriksanya di dalam goa kelelawar. Rupanya terdapat alat pelacak pada kalung yang dicuri Selina, dan saat ini Bruce sedang mencoba untuk melacaknya. Disitulah Bruce sedikit khawatir kalau majikannya ini ingin kembali ke jalanan dan beraksi lagi sebagai Batman, karena bukan apa-apa. Setelah peristiwa dengan Ra's al Ghul dan Joker, Alfred merasa sangat khawatir, tidak siap jika harus kehilangan satu-satunya keluarga Wayne yang masih tersisa. Bukti bahwa Alfred sesayang dan sepeduli itu terhadap majikannya sendiri. Databases are full of. Sementara di tempat lain kita akan melihat Gordon sedang napak tilas di lampu sorot pemanggil Batman yang selama 8 tahun sejak dihancurkan. Gordon merasa sono dengan kehadiran Batman yang selalu muncul secara tiba-tiba dan menghilang secara tiba-tiba juga. Tak lama muncullah seorang polisi muda bernama John Blake yang memiliki sudut pandang berbeda dengan kebanyakan orang tentang sosok Batman, yang menurutnya adalah sosok pahlawan sejati dibandingkan Harvey Dent yang dielulukan oleh semua orang. Let's go see about the congressman's wife. Beralih ke Selina yang sedang bertemu dengan sekelompok tentara bayaran, rupanya bukan kalung mutiara yang menjadi target utama Selina di rumah Bruce, melainkan sidik jarinya, di mana Selina sengaja dibayar untuk mencuri sidik jari seorang Bruce Wayne. Entah akan dipakai untuk apa, tetapi ketika Selina meminta bayarannya, mereka pun menolak dan justru bermaksud untuk membunuhnya. Tetapi ya, muncullah Gordon bersama pasukan polisinya, termasuk ada Blake juga di situ. Selina berhasil lolos dari sergapan polisi dengan cara playing victim alias pura-pura menjadi korban seperti kebanyakan kaum hawa konvensional pada umumnya, yang karena para tentara bayaran masuk ke dalam saluran bawah tanah, Gordon yang tak ingin kehilangan mereka pun nekat turun hingga akhirnya tertangkap oleh para tentara bayaran tersebut. Dan ternyata saluran air bawah tanah ini telah dijadikan markas utama Ben untuk mengumpulkan pasukan sekaligus menyusun strategi untuk menghancurkan kota Gotham. Sadar nyawanya terancam, Gordon pun memilih untuk menjatuhkan dirinya ke saluran air demi menghindari interogasi atau siksaan dari penjahat berbahaya ini.
Blake pun berhasil menyelamatkan Gordon dan langsung membawanya ke rumah sakit. Lantas ia pun mendatangi rumah Bruce untuk menyampaikan kabar tentang kondisi Gordon saat ini, berharap Bruce mau untuk keluar rumah atau setidaknya adalah rasa peduli sedikit terhadap apa yang terjadi di kota Gotham saat ini. You check that, and I guess brought them here. Setelah meminta saran dari Alfred, Bruce pun langsung pergi menuju rumah sakit tempat Gordon dirawat dengan cara berpura-pura sakit dan memeriksakan diri ke dokter. Padahal itu adalah bagian dari rencananya untuk bisa bertemu dengan Gordon sebagai sosok Batman. Dalam percakapan itu, Gordon mengatakan bahwa kejahatan telah bangkit dari tempat kita mencoba menguburnya, sehingga Batman diminta untuk sekali lagi kembali demi untuk kedamaian Gotham City. It doesn't exist anymore. Setelah menimbang-nimbang dan juga melihat kondisi Gordon yang mengkaruniakan, Bruce akhirnya memutuskan untuk kembali menjadi Batman yang tentu saja dia membutuhkan mainan baru untuk kejutan selamat datang, di mana dia langsung menemui Lucius Fox, sang kepala departemen pengembangan teknologi di perusahaannya, untuk melihat apakah ada sesuatu yang menarik yang bisa dia pakai dalam aksi barunya ini. Oh, now you're just showing off. Entah mainan seperti apa yang Lucius Fox berikan, Bruce pun langsung meluncur ke gua rahasianya untuk melakukan sedikit pemanasan sekaligus melihat atau memeriksa kostum lamanya, di mana Alfred sudah mengantongi sejumlah informasi mengenai sosok Ben yang ternyata adalah salah satu anak didiknya Ra's al Ghul, anggota dari Liga Bayangan tempat Bruce dulu melatih kemampuannya, yang dengan kata lain Ben masih satu perguruan dengan Bruce, sehingga teknik mereka berdua mungkin tidak akan jauh berbeda. Tetapi setelah 8 tahun vakum dari dunia malam tanpa melakukan latihan fisik, Bruce jelas akan kalah apabila berhadapan langsung dengan sosok si Ben ini. Dan itulah yang Alfred khawatirkan. Bane. Bye. Ben sendiri terlihat sedang melancarkan aksi selanjutnya dengan menyatroni gedung kantor bursa saham tempat uang mengalir dalam bentuk digital, di mana Ben berhasil menggasak semua uang di kantor ini menggunakan sebuah program khusus yang sangat canggih dan segera kabur dengan membawa serta Sandra agar aparat kepolisian Kararagok untuk menangkapnya. Dan ya, ketika aparat kewalahan mengejar Ben, muncullah Bruce yang sudah menjadi Batman dengan motor gedenya alias Batpod, yang memang menjadi ciri khas kendaraannya, yang meski Bruce berhasil menyelamatkan semua Sandra, dia tetap gagal menangkap Ben, bahkan justru malah harus dikejar oleh aparat kepolisian karena dianggap ngaririweuh urusan mereka. Ketika Bruce terpojok itulah kita akhirnya akan melihat mainan yang diberikan oleh Lucius Fox yang ternyata ukurannya tidak main-main, karena mainan yang dimaksud adalah sebuah pesawat berukuran besar dengan sistem terbang mirip seperti drone, dan pesawat khas Batman ini dia sebut dengan nama Batwing. Tepat di waktu yang bersamaan, Selina terlihat sedang melakukan pencurian di sebuah gedung milik salah satu rekan bisnisnya si Ben. Dia terlihat memakai kostum kucing berwarna hitam yang seperti sudah bisa Anda tebak, Selina adalah sosok Catwoman alias si gadis kucing atau wanita kucing yang memiliki peran penting dalam membantu Batman nantinya. Tujuan Selina datang ke sini adalah untuk mengambil program canggih yang Ben gunakan untuk menggasak semua uang di kantor saham. Namun karena Selina datang ke kandangnya si Ben, dia justru malah harus terpojok saat Ben dan anak buahnya berhasil mengepungnya, yang ketika Selina stuck dan tidak menemukan jalan untuk melarikan diri, tiba-tiba setelah berada di tempat aman, Bruce langsung memperingatkan Selina untuk jangan terlibat dalam kasus ini karena Ben dan anak buahnya bukanlah penjahat ecek-ecek seperti kriminal maling sandal dengan topeng nanggung seperti itu. Bruce tentunya sudah bisa menebak jika itu adalah Selina, perempuan yang telah mencuri kalung mutiara ibunya ketika pesta di rumahnya, yang ketika Bruce menanyakan tentang tujuan Selina mencuri sidik jarinya, Selina tiba-tiba sudah lenyap persis seperti yang biasa Bruce lakukan di 2 film sebelumnya. Setibanya di rumah, Alfred tak bosan-bosannya memperingatkan Bruce untuk jangan lanjutkan aksinya. Bahkan dia menunjukkan rekaman video yang menampilkan betapa ganas dan beringasnya sosok si Ben ini. Sekali lagi, Alfred bukannya tidak setuju dengan niat Bruce yang ingin membasmi kejahatan, tapi semua harus serba terukur dan penuh pertimbangan. Alfred hanya tidak ingin kehilangan orang terkasihnya.
Tak lama, Lucius pun datang dengan sebuah kabar buruk tentang bangkrutnya perusahaan Bruce Wayne yang tentu saja hal itu diakibatkan oleh si Ben yang sudah mengacaukan pasar saham yang dengan kata lain, Bruce saat ini tidak punya hak apa-apa lagi terhadap perusahaannya sendiri. Faktanya, Bruce sama sekali tidak peduli terhadap uang dan perusahaannya. Justru yang dia khawatirkan adalah salah satu aset penting di divisi pengembangan teknologi bernama reaktor fusi nuklir atau sejenis arc reaktor milik Tony Stark yang digadang-gadang sebagai sumber daya energi bersih tak terbatas yang apabila reaktor nuklir ini sampai jatuh ke tangan orang yang salah, maka celakalah kota Gotham ini. Maka dari itu, Alfred dan Bruce pun membawa seseorang yang dianggap sebagai orang yang jujur dan bisa dipercaya. Dia bernama Miranda Tate, salah satu investor perusahaan Wayne yang selama ini selalu mensupport penuh apapun kegiatan dan program-programnya. Bruce mempercayakan penuh reaktor nuklir ini kepada Miranda dan memintanya untuk jaga baik-baik jangan sampai jatuh ke tangan orang yang salah. 3 years ago, a Russian scientist published... Dan betapa nyesaknya melihat Bruce sang pangeran Gotham kini harus ditendang dan dikeluarkan dari ruangan rapat dewan karena dianggap sudah tidak punya hak apa-apa lagi untuk berada di sini, yang bahkan untuk pulang ke rumahnya sekalipun Bruce harus menumpang kendaraan dinasnya si Black karena mobil pribadi dan seluruh aset kekayaannya telah disita oleh pemerintah akibat kondisi bangkrut yang dialaminya. Pages of tunnel records and a flashlight. Setibanya di rumah, Bruce sang manusia kelelawar lagi-lagi harus menerima fakta menyakitkan saat dirinya bahkan tidak bisa masuk ke dalam rumahnya sendiri. Sudah mah tiris kehujanan, kuyudut, panto dikunci. Gusti, untungnya ada Miranda yang perhatian datang menyusul sehingga meskipun kedinginan dan tak punya uang, Bruce bisa mendapatkan kehangatan setelah cibrui satu malam dengan teteh Miranda ini. Setelah cibrui dengan Miranda, Bruce pun langsung janjian dengan Selina di bawah saluran air dengan maksud untuk menggerebek markas utamanya si Ben. Selina rupanya berbaik hati mau menunjukkan dan mau membantu Bruce menangkap Ben, di mana Batman dan Catwoman akhirnya melakukan kolaborasi pertama mereka untuk melumpuhkan satu persatu penjaga yang ada di sana. Dan ya, tak diduga Selina telah mengkhianati Bruce dengan menjebaknya masuk ke dalam kandang si Ben, di mana Bruce dipaksa untuk melakukan pertarungan hand to hand alias tangan kosong. Kostumnya yang gagaribang justru malah membuat Bruce kesulitan bergerak, yang pada akhirnya Ben yang lebih unggul dari segi ukuran dan kekuatan pun dapat dengan mudah mengalahkannya. Tak hanya itu, Bruce yang sudah kalah pun semakin dibuat menderita tatkala Ben meledakkan permukaan yang ternyata markas bawah tahanannya ini berada tepat di bawah gedung penyimpanan senjata milik Bruce, yang dengan kata lain, semua fasilitas seperti mobil, teknologi, dan persenjataan kini resmi diambil oleh Ben dan pasukannya. Oh, your buddy! Tidak dibunuh secara mudah, Ben ingin membuat Bruce merasakan penderitaan yang sangat panjang dengan membawanya ke sebuah lokasi yang sangat jauh dari kota Gotham, di mana lokasi ini adalah sebuah penjara yang berada dalam lubang yang sangat dalam, khusus mengurung orang-orang yang terbuang dari dunia luar, yang di situ tersedia sebuah televisi yang khusus disediakan agar Bruce bisa menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kota Gotham tercintanya jatuh dan hancur dalam sekejap. Setelah membuang Bruce ke dalam lubang neraka, Ben pun kembali ke kota Gotham untuk langsung melancarkan seluruh rencananya, dimulai dengan mengambil alih perusahaan Bruce dan mengendalikan para anggota dewan termasuk Lucius Fox dan Miranda. Rupanya rencana utama Ben adalah ingin menguasai reaktor nuklir yang memang menjadi kekhawatiran Bruce sejak awal. Reaktor ini hanya bisa dibuka dan diaktifkan menggunakan password yang hanya beberapa anggota dewan saja yang mengetahuinya, seperti Lucius dan Miranda, termasuk Dr. Papel yang kita lihat tadi di awal. Setelah reaktornya berhasil dibuka dan diambil inti peledaknya, Ben dan seluruh pasukan pun masuk ke rencana selanjutnya, yaitu menghadiri sebuah acara pertandingan American Football yang dihadiri oleh hampir seluruh penduduk Gotham City, di mana Ben sengaja membajak acara ini demi untuk menunjukkan terornya secara gamblang tepat di depan semua orang yang hadir di sana. Dengan
Dengan peledak yang sudah jauh-jauh hari dia persiapkan, Ben pun berhasil meruntuhkan Gotham City dengan cara menghancurkan akses masuk dan keluar, sekaligus menebar teror dan ketakutan di depan halayak ramai. Ben pun memperkenalkan Dr. Papel sebagai orang yang sudah membuat dan merancang reaktor nuklir, sekaligus satu-satunya orang yang mengetahui bagaimana cara mematikan reaktor tersebut, di mana Ben langsung menembak kepalanya hingga tewas, sehingga sekarang tidak ada satupun orang yang bisa mematikan reaktor nuklir tersebut. Dengan kata lain, sekarang Ben memiliki kendali penuh atas Gotham City. Pemerintah sekalipun tak akan berani menyentuhnya karena takut jika Ben akan benar-benar meledakkan kota ini, sehingga mau tidak mau semua penduduk Gotham City harus menurut dan mematuhi aturan yang dia terapkan. Whatever it is, it's nuclear. Bukan ingin dipuji, dihormati, dielulukan, diberi upeti, dikawal tiap hari, diprioritaskan, diberi fasilitas, privilege, bebas bayar pajak, dan lain sebagainya. Tidak, Ben tidak butuh hal-hal semacam itu. Yang dia inginkan justru adalah kebebasan. Mereka dipersilakan untuk pulang ke rumah masing-masing, berkumpul dengan keluarga, dan menjalani kehidupan seperti biasa. Namun sekarang mereka bebas untuk menentukan pilihan, bebas menetapkan hukum dan aturan sendiri, termasuk memberi hukuman kepada orang lain yang mereka anggap salah. Pada intinya, Ben ingin membuat kota Gotham menjadi kacau dengan membiarkan warganya bertindak sendiri tanpa ada aturan, dan cara itu nampaknya lebih efektif daripada Ben harus melakukannya sendirian. Pihak militer sendiri hanya bisa bergerak sampai di tengah jembatan karena anak buah Ben langsung menjekatnya dan mengancam akan meledakkan reaktor nuklir tersebut apabila militer berani-berani masuk dan mencampuri urusan mereka. Tak hanya itu, semua narapidana yang masih dalam masa hukuman pun kini bebas berkeliaran. Bahkan untuk warga sipil yang dulu merasa diperlakukan tidak adil, merasa dipersulit untuk membuat izin perusahaan, merasa diperas oleh pemerintah, merasa dikorupsi uang mereka, merasa tidak hilas bayar pajak, kini mereka, masyarakat kelas menengah ke bawah, bebas untuk memberontak, bebas untuk menjarah, dan melakukan apapun sesuai keinginan mereka. Setelah puas melihat kota Gotham yang semakin kritis, kini saatnya kita kembali ke lubang penjara tempat Bruce berada. Akibat dari pertarungan terakhirnya dengan Ben, kondisi punggung Bruce pun mengalami cedera yang membuatnya kesulitan untuk berjalan normal. Beruntung ada beberapa orang baik yang mau menolongnya dan mencoba memulihkannya dengan cara diangkat paksa untuk meluruskan tulang belakangnya. Si bapak pun menjelaskan bahwa sebelum penjara ini dimiliki sepenuhnya oleh Ben seperti sekarang, dulu ada seorang tentara yang mencintai gadis dari seorang panglima perang. Hubungan mereka tak direstui meski si gadis diketahui telah hamil, yang karena si panglima malu anak gadisnya hamil di luar nikah, ia pun membuang putrinya yang sedang hamil ke lubang ini bersama dengan para tahanan yang memang sudah ada di sini sebelumnya. It was a time of plague. Si gadis pun melahirkan anak pertamanya di lubang penjara ini, yang setelah si anak tumbuh besar, si gadis pun tewas dikeroyok oleh para tahanan yang benci terhadap ayahnya, sedangkan si anak berhasil selamat berkat satu tahanan yang dengan baik hati mau melindunginya. Their redemption, it was to be prized. Si bapak ini tidak menyelesaikan ceritanya sampai tuntas, tapi Bruce berasumsi bahwa anak itu adalah sosok si Ben, lahir dalam penderitaan, penuh amarah, dan sekarang sedang menuntut balas dendam dengan melampiaskannya kepada semua orang yang ada di kota Gotham. Did you not think I would return, Bruce? A child born in this hell. Beberapa waktu berlalu, Bruce akhirnya berhasil bangkit dari keterpurukan. Fisiknya kini mulai membaik hingga dia nekat untuk memajat lubang ini, tepat disaksikan oleh semua tahanan. Yang dari ceritaan si bapak, hanya ada satu orang yang berhasil keluar dari lubang ini, dan orang itu adalah si anak kecil yang kemungkinan besar adalah Ben. Gagal dengan percobaan pertamanya, Bruce yang tak pantang menyerah pun kembali melatih fisiknya untuk melakukan percobaan keduanya, tetapi gagal untuk yang kedua kalinya. Bruce pun mendapat saran dari tahanan lain yang merupakan seorang pria tua yang sudah lama berada di sini, sekaligus pernah menjadi saksi mata ketika si anak berhasil memanjat keluar dari lubang, di mana beliau mengatakan bahwa si anak atau si Ben memanjat lubang ini tanpa tali pengaman sama sekali, yang menurutnya hal itu adalah sebuah tingkat kepercayaan diri yang sangat besar untuk bisa berhasil, yang karena jika Bruce terus memakai tali pengaman, itu artinya dia masih ragu dan masih belum yakin dengan dirinya sendiri.
not a man. Alhasil, Bruce yang terinspirasi dari ceritaan Patua itu pun nekat memanjat tanpa tali pengaman yang tanpa memvalidasi kebenaran dari cerita itu. Bruce hanya yakin bahwa jika Ben saja bisa keluar dari lubang ini, maka dia pun bisa melakukannya. Dan ya, berkat privilege yang diberikan oleh Christopher Nolan, Bruce akhirnya berhasil keluar dari lubang ini. Dan sebenarnya keputusan tanpa tali pengaman itu sangatlah beresiko tinggi, karena jika dia gagal, maka tamatlah riwayat Batman dan tamatlah sudah alur cerita film ini. Sembari menunggu Bruce pulang kembali ke kota, kita akan diperlihatkan persidangan yang diadakan oleh warga sipil yang kebanyakan adalah masyarakat yang selalu merasa terkasakiti dan para narapidana yang sebetulnya masih dalam masa tahanan. Bahkan hakimnya pun adalah seorang tahanan rumah sakit jiwa bernama Dr. Crane alias Scarecrow. Mereka sedang mengadili para penjabat yang dianggap korup dan selalu bertindak semena-mena, mentang-mentang punya jabatan dan kekuasaan. Dulu waktu masih jaya mereka seolah merasa kebal hukum. Sekarang para pejabat ini tidak bisa berkutik dan harus menjalani hukuman berupa jalan kaki di atas sungai yang membeku. Kembali ke Bruce yang sudah tiba di kota Gotham, dia langsung menemui Selina alias si Catwoman untuk mengajaknya kerjasama. Pengkhianatan yang dia lakukan waktu itu menjadi penyesalan terbesarnya karena tak tahu jika Ben akan bertindak sejauh ini. Sehingga untuk menebus kesalahannya, Selina menawarkan diri untuk membantu Bruce menjalankan rencananya. Why do you need Fox? Save the city. Dengan berpura-pura sebagai tawanan, Bruce pun dikumpulkan bersama dengan warga sipil lain. Tepat saat ada Lucius Fox dan Miranda di situ, Bruce langsung mengungkapkan rencananya untuk mematikan reaktor nuklirnya. Namun tentu saja, Bruce membutuhkan kostum dan alat tempurnya yang hanya Lucius lah yang bisa membantunya. Untuk Miranda, Bruce memintanya untuk tetap diam, sabar, dan tunggu saja. Meski mereka baru cibrui sekali, tapi Bruce sudah merasakan adanya benih-benih cinta di antara mereka berdua, sehingga Bruce meminta Miranda untuk tetap berada di zona aman tanpa perlu ikut andil dalam rencana ini. Tanpa buang waktu, Lucius dan Bruce pun langsung meluncur ke markas rahasia lama mereka, yang tentu saja semua kebutuhan seperti kostum dan peralatan masih tersimpan dengan aman. Bahkan pesawat Batman alias Batwing pun masih terparkir tepat di atas gedung. Singkat cerita, malam beraksi pun tiba. Tepat saat Gordon dan para aparat sedang menjalani hukuman berjalan di atas sungai yang beku, Bruce pun muncul dengan batarang mininya yang langsung melumpuhkan semua tentara bayaran, di mana Bruce sengaja memberikan tanda nyata berupa lambang kelelawar pada sebuah gedung yang adegan teatrikal itu Bruce lakukan untuk mendramatisasi kemunculannya agar Ben bisa melihat bahwa Batman telah datang dan warga Gotham masih punya harapan untuk bangkit. Impossible. Tak hanya berhasil menyelamatkan Gordon dan rekan-rekan, Bruce pun berhasil menyelamatkan si Black yang beraksi sendirian bak seorang pahlawan. Yang setelah semua musuh sudah berhasil lumpuhkan, Bruce pun memberi semacam saran atau nasihat penting kepada Black bahwa lain kali jika kamu ingin beraksi sendirian atau ingin menjadi seorang pahlawan, minimal pakailah topeng, bukan untuk gagayaan, tetapi untuk menjaga identitas keluarga dan orang yang disayang. Count to 5 then throw. Setelah berhasil menyelamatkan orang-orang penting seperti Gordon, Black, aparat kepolisian, Selina, dan lain-lain, Bruce pun langsung menjelaskan rencananya yang akan menghentikan ledakan reaktornya, yang karena mustahil untuk mematikannya, Bruce berencana untuk membawa reaktor tersebut sejauh mungkin dan meledakannya di tempat yang cukup aman. Masalahnya, tak ada yang tahu di mana Ben menyembunyikan reaktor tersebut, sehingga tugas Gordon dan Selina adalah untuk mencari tahu di mana reaktor tersebut berada, sementara dirinya akan mencoba untuk mengalihkan perhatian si Ben dengan cara ikut gerakan perlawanan yang akan dilakukan hari esok. Tepat di jam-jam terakhir sebelum reaktornya meledak, semua aparat dan warga sipil yang memberontak pun bergotong royong melakukan gerakan perlawanan terhadap kubunya si Ben, yang sesuai janjinya, Bruce akan ikut bergabung dalam rombongan tersebut dan menghadapi Ben secara langsung, sekalian membalas kekalahannya di pertemuan terakhir. Berkat prinsip kuatnya yang berpegang teguh pada visi misi pegadaian, Bruce akhirnya berhasil mengalahkan si Ben, yang ketika dia akan menghabisinya, tiba-tiba... Where's the trigger?
Ya, sungguh tak disangka-sangka, dalang dibalik semua ini ternyata adalah Miranda, salah satu investor perusahaan yang selama ini selalu memberikan support penuh. Pada akhirnya, terungkaplah jika anak yang dilahirkan di lubang penjara bukanlah Ben, melainkan Miranda. Ben justru adalah si tahanan yang selalu menjadi malaikat pelindungnya, bahkan ketika ibunya dikeroyok oleh tahanan lain pun, dia adalah sang pelindungnya. Dan kejutan sesungguhnya adalah ayah kandung dari Miranda tidak lain dan tidak bukan adalah Ra's al Ghul alias guru bela diri Bruce Wayne ketika masih gabung di kelompok Liga Bayangan. Dan semua aksi ini adalah bertujuan untuk meneruskan perjuangan ayahnya yang mati oleh Bruce di film pertamanya. My father. Tak lama Miranda pun mendapat kabar jika truk yang membawa reaktornya telah berhasil direbut oleh Gordon, sehingga ia pun segera pergi mengejarnya dan membiarkan Ben bersenang-senang dengan Bruce yang sudah tak berdaya ini. Ketika Miranda sudah pergi dan Ben akan membunuhnya, nyawa Bruce pun terselamatkan oleh kemunculan Selina yang menembak Ben menggunakan senjata di motornya, di mana Bruce langsung pergi ke pesawatnya untuk mencegah Miranda mendapatkan kembali reaktor nuklirnya. Tepat saat Miranda berhasil mengambil alih truk membawa reaktor, muncullah Bruce dan Selina yang mencoba mengambil tindakan penjegatan, di mana Bruce harus menghindari kejaran beberapa rudal yang ditargetkan pada pesawatnya. Selesai mengatasi para rudal, Bruce langsung kembali mengejar Miranda, di mana kali ini Bruce mencoba untuk menjadi raja tega dengan akan menembaki truknya yang meski tak bisa lagi cibrui seperti pada malam waktu itu, Bruce masih bisa mencari yang lain untuk menggantikan seseorang seperti Miranda ini. Pada akhirnya Miranda pun ngajongkeng tidak walakaya dengan reaktor yang masih tersimpan aman di bagian belakang, yang karena sisa waktu sudah tak banyak lagi, Bruce langsung mengikat reaktor tersebut pada pesawat dan akan terbang jauh menuju ke tengah laut. Set it to fly out over the water then eject? Masalahnya adalah pesawat ini merupakan pesawat model lama yang tidak memiliki sistem autopilot, sehingga Bruce sudah pasti harus ikut meledak bersama dengan reaktornya. Yang di detik-detik sebelum keberangkatan, Gordon sempat berterima kasih kepada Batman dan meminta izin untuk memberitahu semua orang tentang siapa pahlawan sesungguhnya. Tetapi sejak awal Bruce memang bukan mencari popularitas atau pujian, tapi dia murni ingin menegakkan burung keadilan dan membasmi lubang kebatilan. Terakhir sebelum lepas landas, Bruce justru balik berterima kasih pada Gordon karena dulu dia pernah memberinya sebuah mantel dan memberikan sebuah nasihat yang sampai detik ini selalu diingatnya. Sempat bingung maksud dari perkataan tersebut, Gordon akhirnya teringat dengan seorang anak kecil yang dulu sempat dia beri mantel, di mana anak tersebut adalah Bruce Wayne kecil yang sedang sedih akibat kematian kedua orang tuanya, yang dengan kata lain Batman adalah Bruce Wayne, dan itu cukup membuat Gordon benar-benar olohok. Bruce Wayne. Dari sekian banyak warga Gotham yang masih hidup, hanya Black lah satu-satunya orang yang melihat momen ketika Batman berkorban demi nyawa penduduk Gotham, sehingga momen tersebut akan menjadi momen paling penting dalam hidup Black yang akan mendasari tujuan hidup dia selanjutnya. Pemakaman Bruce Wayne tanpa jasad pun hanya dihadiri oleh 4 orang yang memang sudah mengetahui betapa besar pengorbanannya. Mereka adalah Alfred, Lucius, Black, dan tentu saja Pak Gordon. Namun yang paling sakit dan paling sedih di antara mereka berempat tentu saja adalah Alfred, yang selain kehilangan majikan terakhirnya, ia pun bingung harus kerja di mana lagi karena hanya Bruce lah satu-satunya majikan yang paling pengertian dan paling sering ngasih bonus di tiap bulan gajiannya. Setelah Gotham City kembali normal dan perusahaan Bruce Wayne kembali normal, Lucius Fox pun menemukan fakta menarik ketika para teknisi baru menyadari jika semua Batwing alias pesawat Batman di departemen ini sudah dilengkapi sistem autopilot yang diinstal sejak 6 bulan yang lalu, yang berarti Bruce Wayne masih hidup dan memang masih hidup untuk pensiun dari semua ketegangan ini. Untuk Black, mungkin Anda akan terkejut ketika nama asli resminya bukanlah Black, melainkan Robin. Dan saya tidak perlu menjelaskan lebih karena Anda sudah pasti bisa paham. Robin diberikan nomor koordinat yang hanya dia saja yang tahu, di mana koordinat lokasi tersebut merupakan lokasi rahasia yang merupakan markas utama Bruce, yaitu Goa Kelelawar, yang dengan kata lain Robin alias Black akan menjadi penerus perjuangan Batman untuk menjadi kesatria kegelapan di Gotham City ini.
tamat, ending yang cukup mengkalongkan. Berkaca dari sosok Bruce Wayne yang bangkit dari keterpurukan bahwa sabar adalah kunci kemenangan, dan ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran, jalan keluar beriringan dengan kesukaran, dan sesudah kesulitan itu akan datang kemudahan. Saya John mewakili jajaran direksi IQ7 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, ternak lele Conor McGregor. Cuau, cuau, cuau.